Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Muslim, peserta Latsar Angkatan 99 Kelompok 3 di Pemerintah Kabupaten Sambas. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video resume pada agenda ketiga, yaitu tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya adalah kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. PNS atau pegawai negeri sipil, yang kedua adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apa peran pegawai ASN? Peran pegawai ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua adalah apa fungsi dari pegawai ASN? Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Tugas pegawai ASN: 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak PNS dan P3K. Hak PNS antara lain adalah 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. Dan 5. Pengembangan kompetensi. Hak P3K adalah 1. Gaji dan tunjangan. 2. Cuti. 3. Perlindungan. Dan 4. Pengembangan kompetensi. Selanjutnya adalah kewajiban pegawai ASN. Apa aja kewajibannya? Yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-8, bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi kode etik dan kode perilaku. 1. Sebagai pedoman dan panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakan dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dalam menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Selanjutnya adalah sistem merit dalam manajemen ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Sedangkan sistem merit juga dapat didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan sistem merit. Sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Prinsip sistem merit. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja berdasarkan analis jabatan dan beban kerja. Yang kedua, tujuan perekrutan adalah mencari talenta terbaik. Yang ketiga, pengembangan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja. Yang keempat, penilaian kerja berkelanjutan. Yang kelima, promosi yang dinamis. Apresiasi layak melalui sistem pensiun dan sistem kompensasi. Mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu manajemen PNS. Manajemen PNS itu terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K adalah penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Mekanisme pengelolaan ASN yang selanjutnya adalah pengelolaan jabatan pimpinan tertinggi. Seterusnya adalah organisasi. Yang keempat adalah sistem informasi ASN. Yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.